Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pemutusan Kerja Karyawan dengan anggota kelompok 1 Puput Rukmana NPM 0099, 2 Fitriana Uswatunisa 0100, 3 Adinda Astriastanti 0124, 4 Wahyu Septianing Tias 0126, 5 Fadia Aryanika 0128, 6 Diana Sofiani 0130. Untuk slide pertama akan dibacakan saya sendiri, Puput Rukmana. Pengertian pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu. PHK dapat dilakukan karena adanya ketidakdisiplinan karyawan, faktor ekonomi, faktor bisnis, dan alasan personal. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fitriana. Dipersilahkan. Baik, bentuk-bentuk PHK. Bentuk PHK terdiri dari dua jenis, yaitu PHK sementara dan PHK permanen. Sesuai namanya, kedua jenis PHK tersebut berbeda tentang waktu pelaksanaannya. A. PHK sementara. Menurut Mangku Prawira 2004, terdapat dua keadaan di mana PHK sementara dilaksanakan. 1. Sementara tidak bekerja. Kondisi ini biasanya dipicu oleh keadaan dari karyawan, di mana karyawan harus meninggalkan pekerjaannya dalam jangka waktu tertentu. Motif yang mendasari biasanya motif kesehatan, keluarga, rekreasi pendidikan, dan lainnya. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Adinda. Dipersilahkan. Pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara artinya karyawan dapat kembali bekerja di perusahaan setelah waktu yang ditetapkan selesai. Kondisi ini umumnya dilakukan oleh perusahaan saat perekonomian perusahaan sedang tidak baik. Menyiasati pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara dapat disiasati dengan dua langkah utama. Yang pertama, pemberhentian sementara paruh waktu. Konsep pemberhentian ini adalah pengurangan hari kerja per minggu. Untuk poin selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Tias. Dipersilahkan. Baik, yang kedua, pembagian kerja. Pendekatan ini memungkinkan satu pekerjaan dilakukan oleh dua atau lebih karyawan, di mana karyawan tersebut semuanya berstatus karyawan paruh waktu. B. PHK permanen. PHK permanen memiliki dampak sangat besar bagi perusahaan dan karyawan. Jenis PHK permanen ini ada 3 macam. 1. Atrasi. Merupakan pemberhentian karyawan diakibatkan alasan pengunduran diri, pensiun, atau meninggal. Jenis PHK ini sangat umum dipilih oleh perusahaan karena masalah yang timbul relatif kecil. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fadia. Dipersilahkan. Baik, yang kedua yaitu terminasi. Terjadi bila perhentian karyawan dilandasi oleh hal khusus atau alasan tertentu. Istilah ini lebih dikenal dengan pemecatan, di mana karyawan diberhentikan oleh perusahaan karena faktor ketidakdisiplinan atau kinerja yang buruk. Ketiga yaitu kematian. Dalam hal ini berarti kematian pada karyawan usia muda. Seorang manajer sangat menghindari hal ini karena perusahaan melakukan investasi sangat besar untuk karyawan muda, dan kematian berarti kehilangan investasi tersebut. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Diana Sofi. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pencegahan PHK.
Pencegahan PHK dapat dilakukan dengan mencegah tingginya jumlah karyawan yang disebar di berbagai bidang atau tugas atau pekerjaan. Dengan melakukan pekerjaan yang masif, perusahaan akan membutuhkan finansial yang tinggi dan risiko untuk karyawan keluar atau mengundurkan diri dari pekerjaan cukup tinggi. Solusi yang paling memungkinkan untuk masalah ini adalah dengan mencari karyawan lokal daripada melakukan penyebaran karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.